dia mengatakan Yesus itu mati diracun dengan merujuk surat yang ada di Mazmur 69 ayatnya 22. Salam saudaraku, hari ke hari saya perhatikan para polemikus Islam ini selalu aja buat narasi-narasi yang aneh dan ngawur ya. Mereka membelokkan bahkan memfitnah ajaran Kristen dengan membahas Bible demi menyelamatkan ajaran mereka dengan cara mencari pembenaran. Nabi mereka yang kawin bahkan sampai berpoligami, sampai beranak cucu, tetapi Yesus juga ikut-ikutan difitnah menikah dan memiliki anak. Lalu juga nabi mereka yang diracun, mereka juga nggak mau kalah lalu buat narasi tandingan bahwa yang mati diracun adalah Yesus. Benar-benar seperti umat kebingungan mereka ini ya. Kasihan sekali ya. Hari demi hari mereka hanya mencari pembenaran di dalam Bible untuk membenarkan ajaran agama mereka. Nah, kali ini yang saya mau bahas adalah polemikus bernama Subandite Sukoco ya. Di dalam channel Mualaf Senteraya Sofia, mereka ini membahas tentang Yesus yang katanya mati diracun. Jadi dalam video ini mereka seperti nggak terima kalau nabinya itu mati diracun dan justru menuduh bahwa Yesuslah sebenarnya yang diracun. Disclaimer ya, videonya cukup panjang jadi saya hanya mengambil poin besarnya saja dan nanti kita akan luruskan. Jadi bagi teman-teman harap simak baik-baik, jangan di-skip supaya nggak gagal paham, dan kita juga bisa belajar bersama-sama lewat video ini. Dia mengatakan Yesus itu mati diracun dengan merujuk surat yang ada di Mazmur 69 ayatnya 22. Ya. Ini catatan kaki yang di bawah ini ya. Ini ya. Ini aku cek ya. Ternyata benar di situ. Mazmur 69:22 oleh LAI itu menjadi nubuatan untuk Yesus yang tertulis dalam Matius 27:48, Markus 15:36, Yohanes 19:28 sampai 29. Ya. Jadi artinya apa yang dinyatakan ya di dalam kitab Mazmur 69 ayat yang kedua-dua itu sebagai nubuah. Nubuah itu sesuatu yang akan terjadi digenapi di kemudian hari, gitu loh. Ya. Dan itu disandarkan kepada baginda Yesus. Oke? Oke, Nilu bisa buka di situ Mazmur 69:22 ayatnya. Kalau bisa coba Nilu baca. Takutnya gue salah baca gitu. Nilu baca. Biarlah jamuan yang di depan mereka menjadi jerat. Itu Dan- 23 sayang. 22. Atasnya. Oh, Mungkin nomornya nggak sama di situ ya. iya. Oke, enggak apa-apa. Bahkan mereka memberi aku makan racun. Dan pada waktu aku haus, mereka memberi aku minum anggur asam. Oke, makan apa? Racun. Racun. Gitu loh. Jadi, ya, kita coba teliti ini ayat ya. Mazmur 69 22. Gini loh ya, untuk TikToker ya yang ada di channel YouTube-nya channel YouTube nanti malam ya. Yang ada di komalnya Gus Betik ya. Gus Betik berpegang kepada Alkitab yang disusun oleh LAI. Ya. Kalau Alkitab yang disusun oleh LAI salah, ya Gus Betik ikut salah. Gitu loh ya. Jadi Gus Betik ngikuti apa yang diputuskan LAI. Nanti kalau mau protes ya protes ke LAI sana. Karena LAI di catatan kakinya ya menggunakan ya Mazmur 69:22 itu sebagai nubuatan Yesus, tertulis di catatan kaki Matius 27:48, Markus 19:36, Yohanes 19:28-29 gitu ya. Oke, nanti kalau salah ya salahkan LAI karena aku kan mengikuti apa yang ditulis LAI. Terus apa katanya? Bahkan mereka memberi aku makan racun. Ya. Dan pada waktu aku haus, mereka memberi aku minum anggur asam. Jadi jelas ya. Jelas makan racun. Cuman nanti terjadi kenapa? Gini juga gue curiga. Kan begini. Seandainya itu memang benar-benar nubuatan untuk Yesus, kenapa makan racunnya kemudian kok hilang? Di penggenapan. Ini kan perjanjian lama nih. Di penggenapannya di Matius. Karena Matius 27:48 bunyinya begini.
Dan segeralah datang seorang dari mereka, ia mengambil bunga karang, mencelupkannya ke dalam anggur asam, lalu mencucukkannya pada sebatang buluh. Buluh itu bukan bulu ayam, bukan bulu ketek ya. Buluh itu tanaman perdu sejenis bambu gitu ya. Nanti dicelupno ke anggur asam, terus diminumkan gitu loh. Kan ada air yang, karena kan nggak ada gelas gitu loh. Jadi bulu itu dicelupno, gini kan ada airnya toh. Nah, digitu kan loh ya. Jadi ini bukan bulu ya. Buluh dan memberi Yesus minum. Memang di sini narasi makan racunnya jadi hilang. Pertanyaan gue, kenapa bisa hilang? Kalau memang Mazmur 69:22 itu nubuatan untuk Yesus, seharusnya ditulis dong. Kenapa di sini yang ada anggur asamnya saja? Coba baca lagi. Ini loh, baca lagi. Bahkan mereka memberi aku makan racun. Ya, Dan terus pada waktu aku haus, mereka memberi aku minum anggur asam. mencucukkan itu apa ya Indonesia nih ya? Ya mencucukkan apa? Mencucukkan bunga karang yang telah dicelupkan di dalam anggur asam. Ya apa Gus? Dicucukno gitu. Nah, dimasukkan ke mulut, dicucukno. Ini bahasanya ngawur juga ini. Mencucukkan bunga karang yang telah dicelupkan dalam anggur asam pada sebatang hisop, lalu mengunjukkannya ke mulut Yesus ya. Kemudian Yohanes 19:30, sesudah Yesus minum anggur asam itu, berkatalah ia, sudah selesai, lalu menundukkan kepalanya dan menyerahkan nyawanya. Kapan? Setelah minum anggur asam. Kalau nggak dikasih minum anggur asam, nggak mati. Karena penyalipan itu nggak cepat matinya. Nah, sekarang kita yang agak rame diskusinya, debatnya ini masalah kenapa makan racunnya nggak ada. Ya, kalau misalkan kita mau coba kita bedah secara radikal, berarti ada korup terhadap teksnya. Kan begitu. Kenapa kok nggak disertakan? Tapi kan nanti nggak terima, masa korup, masa ada dikurangi gitu kan? Ya, cuma kan asalnya ada makan racunnya. Kenapa di sini nggak ada kalau itu nubuatan untuk Yesus gitu ya. Tapi oke lah, kita coba yang sedikit sop ya. Kalau ayatnya dikorup kan radikal ya. Boleh jadi racunnya itu sudah dicampur anggur asam. Gitu loh. Dikasih racunnya itu sudah masuk di anggur asam gitu loh. Baik, saya merangkum beberapa poin dari apa yang disampaikan oleh Subandi Sukoco ini ya, di mana dia mengutip bagian firman Tuhan dalam Mazmur 69 ayat 21 mengenai nubuatan Yesus minum racun katanya. Jadi dia bertanya-tanya, kalau memang Mazmur 69 ayat 21 merupakan nubuatan untuk Yesus, kenapa makan racunnya atau minum racunnya hilang ketika di Perjanjian Baru atau ketika ayat nubuatan ini digenapi? Makanya Subandi Sukoco ini menarasikan bahwa di dalam Perjanjian Baru katanya ada korup di dalam teksnya. Dan dia menyalakan LAI di sini ya. Oke, kita akan bahas yang pertama ini dulu teman-teman. Nubuatan Mazmur 69 ayat 21 ini memang jelas-jelas untuk Yesus ya. Dan LAI juga nggak ada kesalahan sebenarnya dalam hal ini. Karena semuanya ini sudah dijelaskan dan digenapi secara detail di dalam Perjanjian Baru. Nah, di dalam Mazmur 69 ayat 21 tidak ada dinubuatkan bahwa Yesus itu makan ataupun minum racun ya. Jadi mari kita baca baik-baik teksnya. Di situ dikatakan bahwa Yesus diberikan racun ya. Catat ya, diberikan racun, bukan minum ataupun makan racun. Nah, di mana ayat ini akhirnya digenapi? Itu tergenapi di dalam Matius 27 ayat 34. Lalu mereka memberi dia minum anggur bercampur empedu. Setelah ia mengecapnya, ia tidak jadi meminumnya. Jadi Tuhan Yesus itu hanya ngecap ketika disodorin anggur dan juga yang sudah dicampur oleh empedu. Dan anggur yang sudah dicampur dengan empedu itu berbahaya teman-teman. Dan selain daripada rasanya yang sangat pahit, campuran-campuran antara anggur dan juga empedu itu berbahaya bagi kesehatan tubuh ya. Bahkan bisa dikatakan ini merupakan racun. Tetapi Tuhan Yesus tahu ketika dia mengecapnya dan dia nggak jadi meminumnya. Nah, ayat ini juga paralel dengan ayat yang lain, yaitu Markus 15 ayat 23.
Lalu ia memberi anggur bercampur mur kepadanya, tetapi ia menolaknya. Nah teman-teman, jadi kedua ayat ini juga sebenarnya merupakan penggenapan dari Mazmur 69 ayat 21 tadi. Selain daripada ayat-ayat paralel yang sudah dicantumkan oleh LAI yang tadi juga dikutip oleh Subandi Sukoco ya. Nah tentu saja Subandi tidak tahu karena dia hanya fokus kepada ayat paralel yang diberikan LAI. Yang dimana LAI di situ hanya fokus kepada pemberian anggur asam yang kedua kepada Yesus ya, ketika ia mengalami haus katanya ya. Tetapi ia mengabaikan pemberian anggur yang pertama yang diberikan kepada Yesus sebelum Yesus dinaikkan di atas tiang salib. Nah sekarang pertanyaannya kok bisa beda sih di Matius dan juga di Markus? Di Matius katanya anggur bercampur empedu, tetapi mengapa di Markus justru anggur bercampur mur? Sebenarnya teman-teman tidak ada yang kontradiksi sebenarnya di sini ya. Matius itu dia lebih menyoroti anggur yang dicampur dengan empedu yang sangat pahit, sementara Markus lebih fokus kepada anggur yang sudah dicampur dengan mur. Kesimpulannya, anggur ini sudah dicampur baik oleh empedu dan juga mur, sehingga menjadi anggur yang beracun karena kandungan beberapa bahan-bahan ini, teman-teman. Tetapi akhirnya Yesus mengetahui ketika dia mengecapnya ya, makanya ia tidak jadi meminumnya. Dan peristiwa ini terjadi pada waktu Yesus disiksa ya. Ya, jadi belum dinaikkan di atas tiang salib. Nah, poin yang berikutnya, Subandi Sukoco menarasikan bahwa racunnya itu menurut dia sudah dicampur di dalam anggur asam pada waktu pemberian anggur asam kepada Yesus yang kedua, ketika dia sudah dinaikkan di tiang salib. Jadi kesimpulannya menurut Subandi Sukoco, Yesus itu mati karena meminum anggur asam yang sudah dicampur dengan racun. Nah, narasi ini tentu saja keliru dan ngawur ya. Karena di dalam pemberian anggur kedua yang diminta Yesus ketika dia sudah disalibkan ini ya, dan dia merasakan haus di situ, itu adalah jenis anggur yang berbeda, yaitu anggur asam yang tidak bercampur dengan empedu dan juga mur. Jadi sama sekali nggak beracun. Dan biasanya anggur asam ini memang disediakan pada proses penyalipan untuk mengurangi rasa sakit bagi orang-orang yang akan disalibkan. Jadi sekali lagi ini bukanlah anggur asam yang beracun yang tadi diberikan pada waktu sebelum Yesus dinaikkan di atas tiang salib. Jadi sekali lagi narasi Yesus mati karena diracun tentu itu hanya merupakan framing yang sangat bodoh dari para polemikus Islam yang sama sekali nggak mengerti tentang kebenaran Alkitab. Kematian Yesus terjadi bukan soal karena dia minum racun, tetapi karena memang di dalam kemanusiaan yang terbatas dan juga berbentuk fisik, Yesus tidak sanggup lagi menahan segala sakit yang sudah dialaminya, di mana dia sudah berjalan cukup jauh dengan memikul salib, lalu juga punggungnya dicambuk sampai berdarah-darah, kepalanya kemudian dimahkotai duri, lalu juga kedua tangannya dipaku, dan yang paling parah ya ketika Yesus sudah dinaikkan di atas tiang salib, lambungnya juga ditikam dengan tombak, teman-teman. Ya, jadi selain daripada Yesus sudah kehabisan tenaga, ia juga mengalami pendarahan yang sangat luar biasa, teman-teman. Dan akhirnya ia berkata, sudah selesai segala misinya di dunia untuk menebus kita sebagai umatnya yang berdosa. Jadi begitu narasi yang benarnya, tapi kita maklum aja lah ya dengan narasi ataupun framing bodoh dari para polemikus ini ya. Memang sudah tabiat mereka sih untuk menjadi penyesat dan mereka ini sebenarnya nggak konsisten dan lucu gitu ya. Padahal dalam ajaran agama mereka, Yesus itu kan menurut mereka adalah Nabi Isa ya. Dan menurut mereka, Nabi Isa atau mereka yang samakan dengan Yesus itu kan katanya nggak mati, tapi langsung terangkat ke surga. Tapi kenapa Subandi Sukoco di sini malah menarasikan Yesus itu mati diracun? Ini kan udah nggak konsisten. Mereka ini sebenarnya percaya yang mana? Percaya kepada Al-Quran atau percaya kepada Alkitab? Kenapa dicampur aduk seperti ini, seperti orang bodoh yang kehilangan arah? Ya entahlah, saya juga bingung melihat kelakuan para polemikus-polemikus Islam ini ya. Intinya, salam kritis, Tuhan Yesus memberkati, salam.